Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi dimensi 3 yang dibagi menjadi beberapa part seperti yang dapat kalian lihat pada diagram alur berikut. Silahkan tonton secara berurutan agar lebih mudah memahami materi, dan link untuk setiap part bisa kalian cek di kolom deskripsi. Pada video materi penunjang part 2 ini berisi tentang trik dan tips menghafal dari materi-materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya yang akan sangat berguna dalam penyelesaian masalah dimensi 3. Silahkan kalian simak baik-baik, siapkan catatannya, siapkan minumannya, cemilannya, dan selamat belajar. Materi pertama yang wajib kalian kuasai adalah teorema Pitagoras, dan saya yakin kalian sudah menguasainya. Namun kali ini saya akan mencoba menggunakan teorema Pitagoras ini dengan cara yang sedikit berbeda, yang mungkin belum pernah kalian coba lakukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Misal kita punya segitiga ABC, siku-siku di A, dengan panjang AB adalah P akar Q, dan panjang AC adalah P akar R. Kita akan mencari panjang dari BC atau panjang dari sisi miringnya berapa. Pertama-tama kita akan menggunakan Pitagoras seperti biasa, sehingga BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita substitusi nilai AB dan AC-nya. Kita kuadratkan ya, P akar Q dikuadratkan jadi P kuadrat Q, dan P akar R dikuadratkan jadi P kuadrat R. Sederhanakan. Lalu terakhir, P kuadratnya kita tarik keluar dari akar sehingga diperoleh panjang BC adalah P akar Q ditambah R. Kita masukkan ke dalam gambar. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik pada gambar, ternyata ini memiliki pola yang unik, dan pola unik ini akan kita jadikan dasar untuk menggunakan teorema Pitagoras secara berbeda. Maksudnya apa? Perhatikan. Di sini ternyata memiliki pola yang unik bahwa angka di luar akar semua sama-sama ada P-nya semua. Selanjutnya untuk angka di dalam akar, ternyata angka di dalam akar untuk sisi miring merupakan penjumlahan dari angka di dalam akar sisi-sisi penyikunya. Jadi ketika panjang sisi-sisi penyikunya adalah P akar Q dan P akar R, maka panjang sisi miring adalah P akar Q ditambah R. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan penggunaannya dalam beberapa contoh sederhana. Pertama, misal kita punya gambar seperti ini, kita akan mencari sisi miring dari RQ. Di sini langsung saja karena udah sama-sama 3 akar ya, yang satu 3 akar 5, yang satu 3 akar 2, maka sisi miringnya adalah 3 akar 2 ditambah 5, atau 3 akar 7. Selesai. Atau contoh lain. Sisi miringnya 2 akar 5, dan salah satu sisi penyikunya 2 akar 3. Berarti panjang PQ-nya berapa? Nah, kalau di sini jangan ditambah ya, karena sisi miring yang harusnya ditambah mah. Sehingga panjang PQ adalah 2 akar 5 dikurangi 3 sama dengan 2 akar 2. Selesai. Jadi jauh lebih mudah ya. Oke, kita coba untuk yang lainnya. Misal ini 6 akar 3 dan 12 sisi penyikunya. Kita akan mencari sisi miringnya. Nah, ini bisa nggak diterapkan pola unik ini? Wah, nggak bisa. Kenapa? Karena angkanya berbeda. Yang satu bilangan bulat biasa, yang satu ada akar-akaran. Berarti kita harus menggunakan teorema Pitagoras secara biasa. Oke, kita coba dengan menggunakan teorema Pitagoras secara biasa. Berarti BC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat. Kita substitusi nilainya. 6 akar 3 dikuadratkan adalah 36 kali 3 ditambah 144 ya. Atau 108 tambah 144 diperoleh BC adalah akar dari 252. Lalu kita sederhanakan, 252 itu adalah 36 kali 7, sehingga panjang BC adalah 6 akar 7. Di sini prosesnya lumayan ribet, kalian harus mengkuadratkan, kalian harus menjumlah, lalu kalian harus menarik akar menyederhanakan. Semakin besar angkanya mungkin semakin ribet ya. Tapi sebenarnya walaupun ini kesannya angka yang berbeda, seolah-olah tidak bisa diterapkan trik, sebenarnya ini bisa kita terapkan trik. Caranya kita samakan aja kalau memang belum sama. Maksudnya apa? Perhatikan,
AB panjangnya 6 akar 3, AC panjangnya 12. Harapan kita pengennya AC itu adalah 6 akar. Nah, karena kita berharap AC 6 akar, maka kita rubah 12 ini dalam bentuk 6 kali. Sehingga 12 bisa kita rubah 6 kali berapa? 6 kali 2. 12 adalah 6 kali 2. Lalu 2-nya kita rubah ke dalam akar. Sehingga 12 bisa kita nyatakan jadi 6 akar 4. Sehingga panjang BC adalah 6 akar 3 ditambah 4 atau 6 akar 7. Jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Jadi kalau tidak sama, ya samakan. Samakan supaya polanya bisa kita gunakan seperti contoh-contoh sebelumnya. Oke, lanjut dengan contoh yang lain. Misal yang satu sisi miringnya 4 akar 3, satu lagi sisi penyikunya 2 akar 5. Berarti ini kita samakan ya, 4 dengan 2. Nah, untuk menyamakannya kita ambil ke yang angka di bawahnya ya. Berarti 4 kita samakan ke angka 2. Maka kita rubah 4 akar 3 adalah 2 kali 2 kali akar 3. Nah, 2 yang satu kita masukkan ke dalam akar. Sehingga akan punya 2 akar 4 kali 3. Berarti 2 akar 12. Sehingga 4 akar 3 adalah 2 akar 12. Dan panjang AB 2 akar 5. Sehingga panjang AC adalah 2 akar 12 dikurangi 5. Sama dengan 2 akar 7. Oke, masih ada contoh terakhir, perhatikan. Wah, ini pakai variabel pecahan, biasanya kan sudah malas melihatnya, tapi dengan trik ini akan sangat mudah. Sepertiga A akar 3 dengan A, kita pengennya sepertiga A di depannya semua. Berarti kita rubah A jadi apa? Sepertiga A dikali 3. Jadi sekali lagi A kita rubah jadi sepertiga A dikali 3. 3-nya kita rubah ke dalam akar. Jadi A itu sama dengan sepertiga A akar 9. Sehingga panjang AB adalah sepertiga A akar 9 dikurangi 3 atau sepertiga A akar 6. Selesai. Itulah cara menggunakan Pitagoras dengan sudut pandang yang berbeda yang nanti pada bab dimensi 3 ini akan sangat bermanfaat. Selanjutnya kalian adalah harus menghafal beberapa fakta dalam kubus. Perhatikan, misal kita punya kubus dengan panjang rusuk A. Pertama, kita akan menghitung panjang dari AC. AC ini merupakan diagonal bidang. Untuk menghitung panjang AC ini, perhatikan. Segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB dan BC sama-sama A. A ini kita bisa rubah jadi A akar 1 dan A akar 1 ya. Sehingga panjang AC adalah A akar 2. Sehingga kesimpulannya, panjang diagonal kubus dengan rusuk A adalah A akar 2. Jadi tinggal tambahkan aja akar 2 di depan rusuknya. Dan ini berlaku untuk semua diagonal bidang pada kubus. Total diagonal bidang pada kubus ada 12. Cara menghitungnya, kalian ingat saja bahwa kubus itu memiliki 6 buah sisi permukaan. Nah, masing-masing sisi permukaan ini memiliki 2 diagonal bidang. Jadi totalnya ada 6 kali 2 atau 12 diagonal bidang. Contohnya misal pada rusuk alas, pada bidang ABCD, kita punya 2 buah diagonal bidang yaitu AC dan BD. Di atas FH dan EG dan seterusnya. Setiap bidang memiliki 2 dan panjangnya A akar 2. Selanjutnya kita akan menghitung panjang AG. AG ini merupakan diagonal ruang. Perhatikan segitiga ABC, segitiga ACG, siku-siku di C. Panjang AC-nya A akar 2, panjang GC-nya A. A-nya kita rubah jadi A akar 1, AC-nya A akar 2, sehingga panjang AG adalah A akar 3. Jadi, panjang diagonal ruang pada kubus dengan panjang rusuk A adalah A akar 3. Tinggal tambahkan saja akar 3 di depan rusuk. Diagonal ruang ini ada 4. Pertama AG, kedua BH, ketiga CE, dan terakhir DF. Semua panjangnya sama A akar 3. Selanjutnya, diagonal bidang pada bidang yang sama berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus. Maksudnya, ingat diagonal bidang ada 12. Masing-masing bidang punya 2. Nah, di bidang yang sama, contohnya ini di ilustrasi gambar, di bidang depan. Di bidang ABFE, kita punya 2 buah diagonal bidang, yaitu AF dan BE. Nah, sifatnya mereka berpotongan di tengah-tengah
dan saling tegak lurus. Dan ini berlaku untuk setiap diagonal bidang pada bidang yang sama. Hal ini disebabkan karena pada kubus setiap sisi permukaan berbentuk persegi. Jadi kalau kalian nanti menemukan bangun ruang lain, kalau ada salah satu sisi permukaannya berbentuk persegi, maka sifat ini berlaku juga. Terakhir, rusuk panjang akan tegak lurus dengan bidang samping. Maksudnya bidang samping, perhatikan, sudah diberi warna. Nah, rusuk panjang adalah AB, DC, EF, dan HG. Semua tegak lurus dengan bidang yang diwarnai, bidang samping. Rusuk lebar berarti BC, AD, EH, dan FG. Mereka akan tegak lurus dengan bidang depan dan bidang belakang yang diwarnai. Terakhir, rusuk tinggi yaitu AE, BF, CG, dan DH akan tegak lurus dengan bidang atas dan bidang bawah. Itulah fakta-fakta tambahan dalam kubus yang wajib kalian hafal. Selanjutnya, materi selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah tentang kesebangunan dalam segitiga. Perhatikan gambar. Misal kita punya segitiga ABC, lalu ada sebuah garis sejajar AB, sebut saja garis DE, maka kita akan mempunyai dua buah segitiga. Pertama, segitiga yang kecil yaitu segitiga DEC, dan kedua adalah segitiga yang lebih besar yaitu segitiga ABC. Dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun, sehingga segitiga DEC sebangun dengan segitiga ABC. Dan dalam kesebangunan berlaku hubungan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Berarti DE berbanding AB akan sama dengan EC berbanding BC akan sama dengan DC berbanding AC. Itulah kesebangunan dalam segitiga. Dalam gambar yang lain dengan segitiga yang sama, kalau tadi kita tarik garis sejajar AB, maka sekarang ada garis sejajar AC. Maka akan ada dua segitiga juga, yaitu segitiga FBG dengan segitiga ABC. Dua segitiga yang sebangun juga. Terakhir, sekarang ada garis IH sejajar BC. Maka akan ada dua segitiga, yaitu segitiga AHI dengan segitiga ABC. Mereka juga sama, sebangun. Contoh pada soal sederhana, misal kita punya segitiga siku-siku PQR. Lalu ada titik A di tengah-tengah PR. Dan dari A ini kita tarik garis sejajar PQ. Sebut saja ke titik B, sehingga AB sejajar PQ dengan posisi A ada di tengah-tengah. Akibatnya apa? Pertama, titik B akan berada di tengah-tengah QR juga. Karena A di tengah-tengah, maka B juga akan di tengah-tengah. Dan segitiga ABR sebangun dengan segitiga PQR. Karena tadi A di tengah-tengah PR, maka panjang AR adalah setengah dari PR, atau setengah dari 8 jadi 4. Maka panjang BR juga adalah setengah dari QR, atau setengah dari 10 sama dengan 5. Dan panjang AB akan setengah dari PQ, atau 6 setengah kali 6 sama dengan 3. Sehingga panjangnya adalah AB 3, AR 4, BR 5. Contoh lain, misal kita punya garis CD sejajar PR. Dan CQ seperempat PQ, misal itu diketahui. Ulangi, misal ada garis CD sejajar dengan PR. Dan C berada pada garis PQ, sehingga perbandingannya adalah CQ sama dengan seperempat PQ. Maka akibatnya apa? Maka segitiga CQD akan sebangun dengan segitiga PQR. Lalu untuk panjang-panjang sisinya, segitiga yang kecil ini, karena CQ adalah seperempat dari PQ, maka CD juga akan seperempat dari PR, dan QD akan seperempat dari QR. Sehingga masing-masing panjangnya adalah 8/4, 6/4, 10/4. Itulah kesebangunan dalam segitiga. Lanjut. Materi selanjutnya adalah materi perbandingan trigonometri.
kelas 10. Nah, di sini ada istilah ketika ada sudut, ada istilah sisi di depan sudut ya, disorot oleh sudut. Lalu kalau sisi miring udah pasti, sisi di seberang sudut siku-siku, dan satu sisi lagi disebut sisi di samping. Perhatikan gambar. Nah, di sini kita bisa itu sin theta adalah depan bagi miring atau BC dibagi AC, cos theta samping bagi miring, bla bla bla. Silakan kalian baca sendiri. Dan di sini kalian biasanya di kelas oleh guru kalian biasanya diberi oleh singkatan. Singkatannya udah lumayan terkenal, sindemi, kosami, tandesa. Atau kalau ada singkatan lain mungkin silakan, prinsipnya sama saja. Nah, sebagai contoh, misal kita punya segitiga siku-siku, triple Pitagoras 3, 4, 5. Misal kita akan menggunakan patokan sudutnya dari Q. Maka kalau sudutnya dari Q, maka sisi PR jabatannya adalah sisi di depan. RQ adalah sisi miring dan sisi PQ /Q adalah sisi di samping. Sehingga sin Q, sin demi depannya 4, miringnya 5. Dapat sin Q sama dengan 4/5. Cos Q, cos itu kosami, samping dibagi miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Dapat cos Q sama dengan 3/5. Terakhir, tan Q adalah tandesa, depan bagi samping. Depannya 4, sampingnya 3. Sehingga tangan Q nilainya 4/3. Itu kalau menggunakan patokan dari sudut Q. Kalau kita sekarang pengen menghitung patokan dari sudut R, maka berubah statusnya. Yang di depan sudut R adalah PQ. PR berubah menjadi sisi di samping dan RQ tetap sebagai sisi miring. Sehingga sin R depan bagi miring, sin R depan bagi miring 3 dibagi 5, cos R samping bagi miring 4/5, dan terakhir tan R depan bagi samping 3 dibagi 4 atau 3/4. Oke, itu wajib kalian kuasai. Dan selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah apabila satu trigonometri diketahui, maka yang lain bisa dicari. Artinya misal gini, kalau kita punya cos A, diberikan di soal cos A sama dengan 12/13 misal. Maka kalian bisa mencari nilai sinnya, kalian juga bisa mencari tannya. Caranya perhatikan, kalian gambar sudut A, gambar sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya. Kalian tulis sudut A, sesuai di soal cos A 12/13, sehingga cos itu samping dibagi miring, berarti sampingnya 12, miringnya 13. Nah, satu sisi yang belum ada, silahkan cari menggunakan teorema Pitagoras. Kalau dalam hal ini, triple Pitagoras pasangannya 12, 13 itu dengan 5 ya. Maka sisi ketiga panjangnya adalah 5. Sehingga nilai sin A adalah depan dibagi miring. Depannya 5, miringnya 13. Jadi sin A 5/13, sedang tangan A nilainya adalah depan dibagi samping, yaitu 5 dibagi 12. Oke, itu untuk perbandingan trigonometri. Lanjut. Kalian juga harus menguasai penggunaan aturan kosinus. Aturan kosinus ini sudah kalian pernah pelajari di kelas 10, mengingatkan lagi. Prinsipnya sederhana, aturan kosinus dipakai dalam dua kondisi. Pertama, 3 sisi diketahui. Kedua, adalah 2 sisi diketahui dan 1 sudut yang terjepit. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Misal di sini diketahui ada segitiga. Kalian tidak perlu menghafal A, B, C, cos kayak gitu, nanti lebih pusing. Kita langsung terapkan aja polanya. Di sini perhatikan gambar. Misal kita punya PQR. Panjang PQ-nya 6, panjang QR-nya 8, dan sudut Q-nya 60. Sudut 60 terjepit oleh 6 dan 8. Maka kita bisa menghitung panjang sisi di depan sudut 60, yaitu PR. Rumusannya adalah PR sama dengan sisi penjepitnya dikuadratkan masing-masing lalu jumlahkan, berarti 6 dan 8 dikuadratkan lalu jumlahkan, dikurangi, ini jumlah kuadrat di sisi apit, dikurangi 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Nah, jadi menggunakan aturan kosinus, kalian hafal polanya, jangan hafal rumusnya. Kondisi kedua, ketika 3 sisi diketahui. Nah, ketika 3 sisi diketahui, kalian bisa mencari nilai kosinus salah satu sudut yang kalian butuhkan. Misal, kalian di sini bisa menghitung sudut P,
Bisa menghitung sudut Q maupun bisa menghitung sudut R, nilai kosinusnya. Oke, misal di sini contoh cos P yang kita butuhkan. Berarti cos P sama dengan, perhatikan cos P. Ini posisi sudut P. Ada sisi yang menjepitnya. Nah, sisi yang menjepit ini kuadratkan lalu jumlahkan. Dikurangi sisi di seberangnya sama ya. Dikurangi. Dikurangi sisi di depannya. Dikuadratkan juga. Dibagi 2 sisi penjepit sudut. Ya, berarti 2 kali 2 akar 2 kali 6. Itulah cara menggunakan aturan kosinus. Lanjut. Kalian juga harus bisa membedakan jenis segitiga. Wah, udah bisa. Saya sudah bisa membedakan jenis segitiga. Nah, biasanya kalian bisa membedakan jenis segitiga adalah menurut gambar. Yang jadi masalah, kemarin udah di part 1 udah kita bahas, gambar bisa memanipulasi. Makanya sekarang kan harus tambah kemampuannya. Kalian harus bisa membedakan jenis segitiga dari data panjang sisi-sisinya yang diketahui. Untuk segitiga sama sisi paling gampang, itu udah jelas. Kalau ada 3 sisi panjangnya sama, udah pasti segitiga sama sisi. Demikian juga dengan segitiga sama kaki. Ada 2 yang sama. Nah, yang kalian mungkin belum tahu adalah bagaimana cara membedakan jenis segitiga, siku-siku, dan satu lagi segitiga sembarang. Dan sembarangnya nanti ada 2 kategori, apakah dia lancip, apakah dia tumpul. Perhatikan lewat contoh. Misal kita punya segitiga panjang sisinya diketahui 3, 4, 5. Ini segitiga apa? Udah jelas ya, kalian tahu ini segitiga siku-siku. Tapi cara membuktikannya gimana? Nah, cara membuktikannya gampang. Pertama, urutkan panjang sisi dari terkecil sampai ke yang terbesar. Dari yang terpendek sampai ke yang terpanjang. Lalu kuadratkan masing-masing. 3 jadi 9, 4 jadi 16, 5 jadi 25. Lalu, 2 sisi yang terpendek ini kuadratnya kalian jumlahkan. 9 tambah 16. Kalau berlaku hubungan sama dengan, dia segitiga siku-siku. Nah, ini sama dengan ya berlaku. Berarti kesimpulannya, ini adalah segitiga siku-siku. Contoh lain. Segitiga yang panjang sisinya adalah 2 akar 2, 2 akar 3 dengan 2 akar 5. Sama, kuadratkan. Ini udah terurut ya, udah terurut dari yang terpendek sampai terpanjang. Kuadratkan masing-masing. 2 akar 2 jadi 8, 2 akar 3 jadi 12, dan 2 akar 5 jadi 20. Lalu tambahkan yang terpendek. 2 tambah 12. Berlaku sama dengan nggak? Berlaku ya. Kalau berlaku, dia segitiga siku-siku. Lanjut. Segitiga yang panjang sisi-sisinya 4, 5, 6. Sama. Setelah terurut, kalian kuadratkan masing-masing, 16, 25, 36, lalu tambahkan yang terpendek, 16 tambah 25, dia tidak berlaku sama dengan, berarti segitiga sembarang. Nah, jenisnya lancip atau tumpulnya tergantung, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Misal di sini, 16 tambah 25 berapa? 41. 41 lebih dari 36. Nah, kalau lebih dari, maka dia adalah lancip. Jadi jenisnya segitiga yang panjang sisinya 4, 5, dan 6 adalah segitiga sembarang lancip. Contoh lain, segitiga yang panjang sisinya adalah 2 akar 2, 2 akar 3, dan 4. Sama, kuadratkan masing-masing. 8, 12, 16, yang paling kecil jumlahkan. 8 tambah 12, 20, lebih dari 16. Kalau lebih berarti segitiga sembarang lancip. Terakhir, segitiga yang panjang sisinya 4, 5, 8. Kuadratkan sama 16, 25, 64 jumlahkan. Kalau berlaku hubungan kurang dari, maka segitiga sembarang yang tumpul. Contoh lagi, segitiga yang panjang sisinya 2 akar 2, 2 akar 3, dan 6. Sama, kuadratkan 8, 12, 36. Jumlahkan. Kalau berlaku kurang dari, maka dia adalah segitiga sembarang yang tumpul. Dan ini terakhir, segitiga yang panjang sisinya 2, 3, dan 5. Segitiga apa? Ayo hitung. Segitiga apa?
Oh, dikuadratkan ya. 2 jadi 4, 9, 25, 4 tambah 9, 13 kurang dari. Oh, kalau kurang dari segitiga tumpul. Oke, jawabannya bukan segitiga tumpul. Jawabannya ini bukan segitiga. Ada syarat tambahan sebenarnya. Kalau yang di atas sudah terpenuhi, udah dicek, udah terpenuhi, atau kalau kalian penasaran silahkan cek sendiri. Syarat membuat segitiga adalah panjang dua sisi terpendek penjumlahannya harus lebih dari sisi ketiga, sisi terpanjang. Misal di sini ada 2, 3, 5, maka yang terpanjang adalah 5. Jumlahkan 2 tambah 3 harus lebih dari 5. Di sini 2 tambah 3 sama dengan. Nah, kalau sama dengan atau kurang, dia tidak akan membentuk segitiga. Jadi sebenarnya syarat segitiga untuk membentuk segitiga itu ada 3, yaitu penjumlahan dari dua sisi selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Untuk mengeceknya cukup satu kali aja, cukup jumlahkan dua sisi yang paling pendek, dia harus lebih panjang dari sisi terpanjang. Kalau dia lebih panjang dari sisi terpanjang, penjumlahan yang dua terpendeknya, maka terbentuk segitiga, dapat dibentuk sebuah segitiga. Kalau penjumlahan dua sisi terpendek hasilnya sama atau kurang dari, maka tidak dapat dibentuk sebuah segitiga. Oke, itu hanya materi tambahan saja. Lanjut. Kalian sekarang harus mengenal alas, tinggi, dan luas segitiga. Pertama kita bahas tentang alas dan tinggi dulu. Untuk alas dan tinggi ini, anak biasanya standar berpikir bahwa alas itu selalu di bawah, tinggi itu selalu ke atas. Sehingga kalau kalian punya gambar segitiga ABC seperti pada gambar, kalian selalu berpikir alas dan tinggi itu hanya ini saja. AB alas, tingginya yang merah. Padahal itu adalah konsep yang salah. Kurang lengkap, nggak salah sebenarnya, nggak salah sepenuhnya sih, tapi kurang lengkap. Jadi alas tinggi itu bukan masalah alas di bawah tinggi ke atas, bukan. Tapi dalam segitiga, setiap sisi pada segitiga bisa kita pandang sebagai alas. Misal AB kita pandang sebagai alas. Maka yang disebut tinggi apa? Yang disebut dengan tinggi kalau AB-nya sebagai alas adalah tarik dari titik ketiga yaitu titik C yang tegak lurus terhadap alas. Maka muncullah garis merah ini, disebut tinggi. Berarti kalau kita sekarang pengen memandang BC sebagai alas, perhatikan BC sebagai alas, maka garis tinggi yang mana? Tarik dari mana? Tarik dari A tegak lurus ke BC. Maka akan dapat garis tinggi yang hijau. Jadi kalau AB-nya sebagai alas, maka yang merah sebagai tinggi. Ketika BC sebagai alas, maka yang hijau disebut tinggi juga. Dan terakhir, kalau kita memandang AC sebagai alas, maka yang disebut tinggi apa? Tarik dari B tegak lurus ke AC. Nah, maka dapat yang biru ini. Jadi kesimpulannya apa? Dalam segitiga terdapat 3 pasang alas tinggi, di mana masing-masing sisi pada segitiga bisa kita pandang sebagai alas dan tingginya adalah tarik dari titik yang satu ke bidang alas secara tegak lurus. Oke, perhatikan ilustrasi lain. Kita punya segitiga sembarang PQR tumpul. Nah, kita bisa memandang PQ sebagai alas, maka tingginya yang mana? Nah, tingginya ada garis merah. Kenapa keluar ya? Karena tegak lurus. Kalau ke dalam tidak mungkin tegak lurus. Jadi PQ alas, yang merah adalah tinggi. Sekarang kita pandang QR yang jadi alas, maka yang tinggi adalah yang hijau. Sama dia keluar juga karena harus tegak lurus. Dan terakhir kalau kita pandang PR sebagai alas, maka tingginya adalah yang berwarna biru. Paham ya sekarang? Jadi alas tinggi bukan masalah atas bawah, tapi setiap sisi kita pandang sebagai alas dan tarik dari titik yang lain tegak lurus terhadap alas, itulah yang disebut tinggi. Dan dalam segitiga selalu terdapat 3 pasang alas tinggi. Dan untuk rumusan mencari luasnya, luas itu setengah alas kali tinggi. Atau kalau dalam trigonometri ditambahkan juga, luas segitiga itu adalah setengah sisi kali sin sudut apit. Ini yang tiga rumus ini kalian hafalkannya. Cukup setengah sisi kali sin sudut apit. Misal kalian pilih B dan C sisinya, maka sinusnya adalah sudut yang terjepit. Oke, nah di sini luas segitiga itu jadi ada banyak, bisa setengah alas tingginya bisa kita menggunakan 3 pasangan alas tinggi yang kita ada pada setiap segitiga tadi. Berarti luas itu bisa kita tulis jadi setengah alas
1 kali T1 sama dengan setengah alas kali T2, setengah alas 3 kali tinggi 3, dan setengah alas sisi 1, sisi 2, dan ya bisa kalian baca sendiri lah. Dan ini semua sama nilainya, sama-sama luas segitiga, tergantung mau alas tinggi yang mana yang mau kita pakai, atau kalau kalian menggunakan dibantu oleh sudut, silakan gunakan dua sisi dan sudut apitnya. Yang terpenting di sini adalah kalian bisa menarik hubungan alas dan tinggi dalam segitiga. Jadi kalian pandang yang alas tinggi yang 3 rumus ini, kalau kita coret setengahnya semua, maka akan dapat hubungan alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2, dan seterusnya. Dan ini nanti akan sangat bermanfaat dalam perhitungan kita ke depan. Jadi dalam hubungan alas dan tinggi dalam segitiga, perkalian pasangan alas tinggi nilainya selalu sama. Alas 1 dikalikan tinggi 1 akan sama dengan alas 2 dikalikan tinggi 2 akan sama dengan alas 3 dikalikan dengan tinggi ke-3. Itu aja. Oke, lanjut. Teorema proyeksi segitiga ini bermanfaat untuk membantu kalian dalam mencari tinggi segitiga pada segitiga sembarang, baik itu lancip maupun tumpul. Pertama, kita bahas untuk segitiga lancip. Karena dia segitiga sembarang, ketika kita tarik garis tinggi, misal AB kita pandang sebagai alas, lalu kita tarik garis tinggi, sebut saja memotong alasnya di titik D. Nah, D ini kita tidak tahu posisinya di mana karena dia segitiga sembarang. Lain cerita kalau segitiga ABC-nya sama sisi, dia pasti di tengah-tengah kan dia. Nah, karena ini segitiga sembarang, kita tidak tahu posisi D di mana. Nah, untuk mencari tinggi, maka langkah pertama adalah kita cari dulu panjang AD atau panjang BD. Nah, misal kita mau mencari panjang BD, kita tandai BD dulu. Nah, BD ini cara mencarinya, perhatikan panjang ketiga sisinya yaitu AB, BC, dan AC kita kategorikan dulu untuk mempermudah menghafalnya. Berarti AB kita sebut sisi dekat, BC juga sisi dekat, dekat dengan BD maksudnya. Jadi BC nempel dengan BD dan AB juga nempel dengan BD. Oke, selanjutnya sisi ketiga yaitu AC kita sebutlah sebagai sisi terjauh atau sisi yang jauh. Dan untuk mencari BD ini, rumusannya adalah sisi dekat masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jadi jumlah kuadrat sisi-sisi terdekat dikurangi kuadrat sisi terjauh dibagi 2BA. BA itu sebagai alas, jadi dibagi 2 kali alas. Jadi ulangi, pada segitiga lancip ini, untuk mencarinya panjang BD sama dengan sisi dekat masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan, dikurangi kuadrat sisi terjauh dibagi 2 alas. Nah, kalau kalian mau mencari AD, berarti tinggal rubah aja. Kalau mencari AD, maka yang jadi sisi dekat siapa? Kalau kalian memandang AD, mau mencari AD, maka sisi dekatnya adalah AB dan AC. Maka lalu BC akan jadi sisi jauh. Itu aja bedanya. Tapi ya kalian cukup hafalkan satu aja. Prinsipnya sama. Jadi kita lihat dari pola. Oke, selanjutnya untuk sisi segitiga tumpul, misal AB kita pandang alas juga, tarik garis tinggi, maka kita akan mencari, kita butuh AD. Maka rumusan AD adalah sama, kita kategorikan dulu, maka sisi yang dekatnya siapa? Sisi dekat AD adalah AC dan AB. Jadi AB dan AC kita sebut sisi dekat, lalu BC kita sebut sisi jauh. Nah, bedanya kalau tadi sisi terjauh tandanya negatif, sisi dekat tandanya positif, sekarang dibalik kalau pada segitiga tumpul. Jadi yang sisi terjauh jadi dikuadratkan, dikurangi jumlah kuadrat sisi terdekat dibagi 2 alas. Tapi andai kalian tertukar, misalnya tertukar menggunakan rumus juga sebenarnya tidak masalah. Nanti kalian akan dapat hasilnya negatif. Kalau dapat negatif berarti kalian tertukar rumus, tinggal dipositifkan saja. Ya bagusnya jangan tertukar ya. Oke, itu. Dan yang harus kalian pahami di sini sebenarnya teorema proyeksi segitiga lancip maupun segitiga tumpul ini bukan masalah lancip tumpulnya, tapi lihat garis tingginya. Kalau garis tingginya berada di dalam segitiga, gunakan teknik yang lancip. Kalau tingginya berada di luar, gunakan segitiga tumpul. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh.
Misal kita punya segitiga PQR, panjangnya bisa kalian lihat. Ini segitiga tumpul di Q. Misal kita mau narik, narik garis tinggi dengan memandang PQ sebagai alas, maka muncullah garis tingginya adalah RS. Nah, untuk mencari RS ini kita cari dulu apa? Dari panjang QS. Kita cari QS dulu, maka QS. Nah, dari QS ini perhatikan siapa yang jadi sisi terdekatnya. Sisi terdekatnya adalah 4 dan 8. Sementara sisi terjauhnya adalah 4 akar 7. Dan karena dia di luar, berarti kita gunakan kaidah yang tumpul. Dimana yang tumpul itu apa? Yang sisi terjauh dia positif. Jadi kuadrat dari sisi terjauh 4 akar 7 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dibagi alasnya siapa? QS, berarti alasnya adalah PQ dibagi 2 kali 8. Ya, tinggal dihitung saja. Dapat QS-nya 2. Kalau QS-nya nanti udah dapat 2, berarti nanti mau mencari RS tinggal gunakan Pitagoras. Pandang segitiga QSR. Selesai. Dapatlah tingginya. Oke, tidak saya bahas sekarang, nanti ada di contoh lain. Sekarang masih segitiga yang sama, segitiga PQR, tapi kita sekarang akan memandang alasnya adalah PR. Sehingga garis tingginya adalah QT. Nah, di sini walaupun segitiga tumpul, tapi kita berada di dalam. Nah, kalau berada di dalam, berarti kita gunakan kaidah segitiga yang lancip. Kita cari panjang apa? RT ya. Kita bisa mencari RT atau TP ya. Misal kita mau mencari RT. Untuk mencari RT ini, perhatikan. Siapa yang dekat dengan RT? Yang dekat dengan RT adalah 4 dengan 4 akar 7. Yang jauh adalah 8. Nah, karena segitiga lancip, maka dibalik. Yang positif adalah sisi terdekat. Jadi 4 kuadrat ditambah 4 akar 7 kuadrat. Dikurangi, sisi terjauh dikuadratkan, kurangi 8 kuadrat. Alasnya adalah 4 akar 7 dikali 2. Berarti 2 dibagi 2 kali 4 akar 7. Ya, tinggal selesaikan saja. Oke, nanti kalau udah dapat RT, maka mencari QT gunakan Pitagoras pada segitiga QTR. Selesai. Oke, itulah teorema proyeksi segitiga. Terakhir, materi yang wajib kalian kuasai adalah menghitung tinggi dari segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi kita akan mencari tinggi dari segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya pada setiap jenis segitiga yang meliputi segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, dan segitiga sembarang baik lancip maupun tumpul. Kita bahas satu persatu. Pertama, segitiga sama sisi. Misal nih, langsung contoh aja, kita punya segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 6 akar 2. Maka kita tarik garis tinggi, misal AB sebagai alas, maka garis tingginya adalah CP. Nah, karena dia segitiga sama sisi, pasti P ada di tengah-tengah, sehingga panjang AP dan panjang PB sama-sama 6 akar 2 dibagi 2, yaitu 3 akar 2. Lalu kita gunakan trik Pitagoras, 6 akar 2-nya kita rubah. Dapat 6 akar 2 itu bisa kita nyatakan jadi 3 akar 8. Karena sisi miringnya 3 akar 8, sisi penyikunya 3 akar 2, maka garis tinggi ini adalah 3 akar 6. Ya, jadi pandang segitiga siku-siku PBC siku-siku di P. Oke, jadi segitiga sama sisi paling mudah. Termasuk kalau kalian tarik garis tinggi dari B ke AC ataupun dari A ke BC pada segitiga sama sisi nilainya sama saja. Oke, lanjut. Segitiga yang lain. Sekarang kita masuk ke segitiga siku-siku. Untuk pada segitiga siku-siku, tinggi yang dipermasalahkan pasti bukan alas tinggi penyikunya, karena AB bisa kita pandang sebagai alas dan AC juga bisa kita pandang sebagai tinggi. Oke. Nah, ini bisa AB kita pandang alas dan AC kita bisa pandang sebagai tinggi. Nah, yang dipermasalahkan pasti nanti adalah kan akan mencari garis tinggi dari BC sebagai alas dan dari A tarik ke BC tegak lurus. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kalian cari adalah tinggi keduanya. Untuk mencari tinggi kedua ini, rumusan yang digunakan adalah gunakan hubungan alas tinggi. Perkalian alas tinggi pada segitiga nilainya sama, sehingga untuk mencari tinggi kedua kita gunakan
kalikan pasangan alas tinggi yang diketahui A1 kali T1 dibagi alas kedua. Oke, kita masuk contoh aja supaya jelas. Misal kita punya ini segitiga, AB-nya 6, AC-nya 6 akar 2. Berarti pakai trik kita dapat BC-nya 6 akar 3. Sehingga garis tinggi dari A, kita gambar dulu, sebutlah T. Maka nilai T adalah kalikan pasangan alas tinggi yang diketahui. Berarti 6 dengan 6 akar 2. Kita kalikan 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Selesaikan coret 6-nya. Muncul 6 akar 2 per akar 3, rasionalkan. Maka dapatlah tingginya adalah 2 akar 6. Selesai. Jadi kalau segitiga siku-siku gunakan rumusan dari perbandingan alas kali tinggi. Lanjut. Contoh lain. Misal kita punya sama segitiga siku-siku A dan setengah A akar 2. Kita rubah A-nya pakai trik, berarti setengah A kali 2 atau setengah A akar 4. Sehingga panjang BC-nya adalah setengah A akar 6. Kita tarik sama kayak tadi garis tinggi dari A. Maka tinggi sama dengan kalikan pasangan yang diketahui, berarti A kali setengah A akar 2 dibagi setengah A akar 6. Tinggal coret setengah A-nya. Maka akan dapat A per akar 3. Ini 2 dan 6 disederhanakan ya. Ini coret, ini tinggal 3. Sehingga sisanya A per akar 3. Rasionalkan. Dapat tingginya sepertiga A akar 3. Selesai. Lanjut segitiga yang lain. Sekarang segitiga sama kaki. Nah, untuk sama kaki, untuk mencari tinggi yang membelah 2 di tengah-tengah itu mudah, kita gunakan Pitagoras. Untuk tinggi yang lain kita gunakan sama kayak tadi siku-siku, gunakan pada perkalian alas tinggi. Oke, kita lewat contoh aja supaya langsung paham. Misal ada segitiga yang sama kakinya panjangnya 6, sisi yang lainnya panjangnya 4 akar 2. Kita tarik garis tinggi dari C dulu yang paling gampang. Karena dari C pasti akan di tengah-tengah. Sehingga 4 akar 2 terbagi jadi 2 akar 2 dan akar 2. Lalu 6-nya sama kita rubah pakai trik. Berarti 2 kali 3 jadi 2 akar 9. Sehingga tinggi satunya kita peroleh sama dengan 2 akar 7. Nah, untuk mencari tinggi yang lain bisa dari A maupun dari B. Misal kita pilih yang dari A aja. Karena yang dari B juga nilainya sama. Kita gunakan rumusan yang tinggi kedua tadi ya. Berarti tinggi kedua adalah kalikan pasangan alas yang diketahui. Berarti alasnya 4 akar 2 yang sudah diketahui. Tingginya 2 akar 7. Berarti kalikan T2 sama dengan 4 akar 2 kali 2 akar 7 dibagi alas kedua yaitu 6. Ya, tinggal sederhanakan. 4 per 3 akar 14. Ya, sekarang kita akan menghitung tinggi dari segitiga sembarang, baik itu lancip maupun tumpul. Perhatikan contoh. Di sini ada segitiga tumpul. Dan panjang sisinya bisa kalian lihat, dan kita akan narik garis tinggi pertama dari C dulu dan memandang AB sebagai alas. Oke, nah di sini walaupun segitiga tumpul, karena garis tingginya berada di dalam, kita tetap gunakan kaidah segitiga lancip. Kita akan menghitung BD, berarti kita tandai dulu yang dekat dengan BD, berarti yang dekat dengan BD itu 4 dan 8 akar 2. Yang 8 jadi terjauh, dan 8 akar 2 jadi alas, sehingga panjang BD adalah yang terdekatnya kuadratkan masing-masing lalu jumlahkan 4 kuadrat tambah 8 akar 2 kuadrat dikurangi yang terjauh 8 kuadrat dibagi 2 kali alas atau 2 kali 8 akar 2 ya. Tinggal selesaikan. Ya, dapat 80 per 16 akar 2 atau dapat 5 per akar 2. Rasionalkan. Akan dapat 5 per 2 akar 2. Oke, dapat panjang DB-nya atau BD-nya 5 per 2 akar 2. Nah, sekarang kita mencari tingginya. Pandang segitiga siku-siku CDB, siku-siku di D. Berarti kita di sini akan menggunakan Pitagoras ya. Biasa kita gunakan trik. Di sini kita samakannya ke berapa? Ayo, samakan ke berapa? Jangan ke 4, jangan ke 5 per 2. Awas, karena 5 dengan 4 susah nyamakannya. Nah, yang paling enak adalah lihat. Ambil yang setengahnya saja, jadi 1 per 2-nya yang biang masalah. Oke. Jadi 5 per 2 akar 2 bisa kita nyatakan jadi setengah kali 5 akar 2. Nah, 5-nya masukkan ke dalam akar, jadi 25. 25 kali 2 jadi 50. Sehingga
5/2 akar 2 bisa kita nyatakan jadi setengah akar 50. Lalu yang 4 kita nyatakan jadi setengah kali 8, 8-nya masukkan ke akar jadi setengah akar 64, sehingga panjang CD atau garis tingginya adalah setengah akar 64 kurangi 50 sama dengan setengah akar 14. Selesai. Itulah tinggi dari C ke alas AB. Selanjutnya masih soal yang sama, segitiga yang sama ya, tapi kita tarik garis tingginya dari B ke alas AC. Oke, kita berarti kan yang kita hitung adalah panjang CD. Nah, dari CD berarti yang terdekatnya siapa? Yang terdekatnya adalah 4 dengan 8, dan 8 akar 2 jadi yang terjauh. Nah, karena ini garis tingginya di luar, kita gunakan kaidah tumpul. Kalau kaidah tumpul berarti yang terjauh jadi positif ya. Sehingga panjang CD adalah yang terjauhnya adalah 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi yang terdekatnya 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dibagi alasnya 2 kali 8. Oke, kita hitung saja 8 akar 2 jadi 128 kurangi 16 sama 64 60 bagi 16 ya, 128 kurangi 80 dapat 48 bagi 16 dapat 3, sehingga panjang CD-nya atau DC sama dengan 3. Untuk mencari tingginya kita gunakan Pitagoras, berarti T2 sama dengan akar dari 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat sama dengan akar 16 kurangi 9 sama dengan akar 7. Selesai. Itulah teknik mencari tinggi pada segitiga sembarang baik menggunakan kaidah lancip maupun kaidah tumpul. Dan sebagai pengingat, teknik menghitung tinggi dari segitiga dari awal tadi dari sama sisi, siku-siku, sama kaki dan sembarang, ini akan wajib kalian kuasai karena nanti finishing akhir setiap soal pada menghitung jarak titik ke garis dan titik ke bidang, finishing akhirnya menggunakan konsep ini semua. Jadi ini wajib kalian hafal. Kalau ini wajib kalian lancar, silahkan berlatih. Kalau udah bisa, maka soal-soal jarak tidak akan terlalu sulit. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.